Asal-usul Banjar Patroman ini diambil dari beberapa sumber yang terkait. Tersebutlah seorang pemuda pengelana yang berasal dari Mataram bernama Adananya. Singkat cerita, dalam perjalanan pengelanaannya, ia terpikat oleh seorang gadis cantik di sebuah kampung bernama Pataruman. Adananya pun melamar gadis tersebut pada ibunya, namun ibunya tidak mengizinkan karena ia mengetahui bahwa Adannya seorang raja dari Mataram. Ia merasa sungkan karena hanyalah rakyat biasa. Gadis cantik tersebut pun akhirnya melarikan diri dari rumah ibunya ke arah barat. Dalam pelariannya, gadis tersebut terjerat di hutan belantara, sehingga kakinya berdarah. Adananya pun terus mengejarnya, dengan mengikuti jejak bercak darah gadis yang menempel pada Arui. Pada saat itulah Adananya menamai daerah tersebut dengan nama Cibeurum, karena melihat banyaknya bercak darah pada Arui layaknya air yang berwarna merah. Pada saat Adananya mengejar sang gadis, datanglah seorang pemuda tampan berniat menolong. Pemuda tampan itu pun kemudian mencegat Adananya di sebuah bukit, yang kini dinamakan Tepung Kanjut, yang berarti tempat bertemunya dua orang lelaki. Bertemu dalam bahasa Sunda disebut tepung dan kelamin lelaki disebut kanjut. Di tempat itu, kemudian Adannya dan pemuda penolong tersebut bertarung adu kesaktian. Dalam pertarungan itu, kemudian Adananya mengetahui bahwa pemuda penolong tersebut bernama Dalem Tambak Baya atau Raden Singaperbangsa yang bergelar Adipati Kertabumi III. Ia adalah Raja Galuh Kertabumi yang beribu kota di Liung Gunung, yang kini menjadi nama sebuah kampung di Kecamatan Manonjaya. Adapun Adananya adalah seorang ulama penyebar agama Islam dari Mataram yang sebenarnya bernama Kanduruan Pandusaka Sari Kusumah yang kelak dipusarakan di situs Pandusaka Batu Lawang. Kembali pada kisah pertarungan Adananya dan Tambak Baya. Di dalam pertarungan itu, kesaktian keduanya seimbang. Akhirnya, keduanya pun kembali mengejar sang gadis. Sementara, gadis cantik tersebut berlari secepat kilat ke arah tenggara. Kemudian dia dikejar oleh Adannya dan Tambak Baya. Selama pengejaran, Adananya dan Tambak Baya adu kecepatan berlari dengan kesaktiannya masing-masing. Hingga di suatu tempat, ketika Adananya sedang berdiri, bahasa Sunda, ngadek, terkejar oleh Tambak Baya. Sejak itulah tempat tersebut sampai sekarang disebut Pangadegan. Mungkin juga berasal dari kata Pangudagan, yang berarti tempat untuk mengejar. Adapun gadis yang sedang dikejar mereka, sedang beristirahat karena kelelahan. Namun, ketika Adananya akan menangkapnya, Tambak Baya dengan gerak cepat segera menghalaunya. Kedua pemuda itu pun kemudian bertarung kembali. Adannya mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yakni pukulan saketi. Tapi, Tambak Baya dapat menghindar dengan cara menghilang memakai ajian halimunan. Sehingga kelihatannya dengan sajorlat atau hanya sekejap mata, tempat menghilangnya sosok Tambak Baya itulah yang sekarang dinamakan Kampung Jelat. Berasal dari kata sajorlat, yang artinya menghilang sekejap mata atau secepat kilat. Sementara itu, gadis yang dikejar oleh Adananya dan Tambak Baya terus berlari. Kini perjalanannya mengarah kembali ke rumah ibunya. Namun sesampainya di sana, ibunya didapati sudah tidak ada. Ternyata ibunya pun turut mengejar saat ia melarikan diri pada saat itu. Dalam pengejarannya, ibunya sempat bertemu dengan Adananya yang sedang kaget melihat Tambak Baya menghilang di Kampung Jelat. Langsung saja ibu gadis tersebut bertanya dalam bahasa Jawa ke Adananya. "Manalar," katanya kepada Adananya, maksudnya menanyakan kemana arah larinya anaknya. "Ke sana, ke arah selatan," timpal Adananya. Tempat dialog antara Adananya dengan ibunya sang gadis tersebut, sekarang dinamakan Kampung Mandalar, berasal dari Mandalalar, juga dari ucapan sang ibu, Manalare. Kenapa sang gadis tidak terkejar oleh Adananya dan Tambak Baya? Ternyata gadis tersebut memiliki kesaktian yang lebih tinggi. Ia sebenarnya bukan anak sang ibu, tapi putri dari kerajaan Galuh yang bernama Ninur Sari.
Gadis itu memang lebih sakti dariku, gumam Adananya. Setelah itu, Adananya pun ngerandek, berhenti untuk beristirahat. Tempat perhentian itu kemudian dinamai Kampung Randegan. Sesaat kemudian, tibalah Tambak Baya yang juga kelelahan. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, kini mereka tidak bertarung. Karena tenaga keduanya sama-sama sudah terkuras habis. Cukup lama Adananya dan Tambak Baya beristirahat di Kampung Randegan. Setelah itu, mereka pun kembali mengejar Nyi Nursari. Sepanjang jalan mereka terus beradu pendapat mengenai Nyi Nursari yang sedang dikejarnya. Adannya tetap berpendirian ingin memperistrinya, sedangkan Tambak Baya tetap ingin menolong Nyi Nursari dari paksaan Adananya. Jalan sepanjang Adananya dan Tambak Baya beradu pendapat itulah yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Cikadu. Berasal dari kata papaduan, yang berarti berselisih pendapat. Sementara itu, Nyi Nursari lari ke arah utara, lalu menyeberangi Sungai Citandui. Adananya dan Tambak Baya pun terus mengejarnya, namun Nyi Nursari larinya lebih cepat. Di seberang sungai, ketiganya pun ngaleungit, menghilang. Semakin lama, Sungai Citandui pun semakin ramai disinggahi para bandar, pedagang, dari kerajaan Galuh dan Mataram. Daerah di tepi Sungai Citandui pun kemudian dikenal dengan nama Kampung Bandar, Pedagang atau Pusat Perniagaan. Semakin lama, Kampung Bandar pun semakin banyak disinggahi bandar-bandar, para pedagang, dari Mataram. Bahasa yang digunakan penduduk pun bercampur antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, yang oleh penduduk setempat disebutnya bahasa Jawarang. Adapun kampung tempat Nyi Nursari dan ibu angkatnya tinggal selanjutnya dinamakan Kampung Bandar Pataruman. Konon kata Pataruman berasal dari kata Patarungan, sebagai pangeling-eling atas peristiwa pertarungan antara Adananya dan Tambak Baya memperebutkan Nyi Nursari pada saat itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa di kampung itu banyak ditanami pohon tarung, yakni sejenis tanaman nila yang pada masa kolonial dijadikan tanaman paksa, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama Pataruman atau tempat tarung. Semakin lama, Kampung Bandar Pataruman pun semakin ramai disinggahi para pedagang dari kerajaan Galuh dan Mataram. Di antara para pedagang itu banyak berjodoh dengan penduduk setempat dan banyak pula yang bermukim. Nama Bandar Pataruman pun berubah menjadi Banjar Pataruman, karena pada waktu itu banyak diucapkan salah oleh pendatang dari Mataram. Namun, ada kalanya Kampung Banjar Pataruman pun disebut Banjar saja. Kini, Kampung Banjar yang letaknya di pinggir Sungai Citandui itu telah berkembang menjadi sebuah kota yang membatasi wilayah antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.